Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmayanti, SPD MPD, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 10 angkatan 47 tahun 2026. Pada video kali ini akan menampilkan serangkaian kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi dengan judul aktualisasi panduan penggunaan sistem informasi praktik industri. Universitas Negeri Makassar adalah salah satu perguruan tinggi negeri di kawasan Indonesia Timur yang bergerak di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Salah satu jurusannya yakni jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik, memiliki dua program studi, yakni Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dan Program Studi Teknik Komputer. Selanjutnya adalah rangkaian kegiatan aktualisasi selama masa habituasi. Kegiatan pertama, perancangan panduan CP. Tahapan 1. Berkonsultasi dengan pihak pengelola CP terkait perancangan panduan CP dengan output catatan hasil konsultasi. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kedua, mengidentifikasi alur penggunaan CP dan mempelajari fitur CP dengan output alur penggunaan CP. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Tahapan ketiga, menyusun draft panduan CP dengan output draft panduan CP. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan panduan dengan output hasil evaluasi dan final panduan CP. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif. Kegiatan kedua, desain video microlearning penggunaan CP. Tahapan pertama, mempelajari alur penggunaan CP dengan output storyboard. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan kedua, desain video microlearning penggunaan CP dengan output video microlearning penggunaan CP. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan ketiga, evaluasi dan finalisasi video microlearning dengan output hasil evaluasi video microlearning. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, sosialisasi penggunaan CP. Tahapan pertama, diskusi bersama tim pengelola PI untuk perencanaan kegiatan sosialisasi penggunaan CP dengan output rancangan kegiatan sosialisasi. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kedua, melakukan sosialisasi penggunaan CP melalui pembekalan mahasiswa dengan output kegiatan sosialisasi penggunaan CP. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, evaluasi kegiatan sosialisasi dan tindak lanjut bersama tim pengelola PI dengan output hasil evaluasi berupa saran dan tindak lanjut. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan 4. Integrasi panduan CP ke dalam web CP. Tahapan pertama, berdiskusi dengan pengelola PI terkait integrasi panduan CP ke dalam web CP dengan output catatan hasil diskusi. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Tahapan kedua, melakukan integrasi panduan CP ke dalam web CP dengan output panduan yang terintegrasi. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, evaluasi hasil integrasi panduan CP ke dalam web CP dengan output checklist hasil integrasi panduan CP.
Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kelima, evaluasi pemanfaatan CP. Tahapan pertama, menyiapkan instrumen evaluasi dengan output instrumen evaluasi. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kedua, melaksanakan evaluasi pemanfaatan CP dengan output hasil evaluasi. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, diskusi dengan pengelola PI terkait tindak lanjut dengan output catatan hasil diskusi. Nilai yang diterapkan berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Dengan adanya panduan CP yang terbaru, saya sebagai admin sangat merasa terbantu karena tidak perlu lagi menjelaskan satu persatu ke mahasiswa terkait dengan tahapan-tahapan pendaftaran praktik industri. Jadi selain panduan itu ada tahapan-tahapannya, juga menjelaskan jika ada masalah apa saja solusinya. Jadi sangat membantu pekerjaan kita. Saya mengalami salah satu mahasiswa praktik industri. Setelah adanya panduan CP, penggunaan sistem menjadi lebih mudah dipahami dan lebih terarah. Proses registrasi, pengelompokan, pengisian notebook, hingga pengajuan berkas dapat dilakukan dengan lebih jelas karena langkah-langkahnya sudah dijelaskan secara rinci dalam panduan yang telah dikirimkan. Terima kasih kepada tim penyusun panduan CP. Semoga panduan ini dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktik industri dengan lebih lancar dan efektif.